Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyati Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita akan lanjutkan ngaji kita tentang Sirah Nabawiyah, mengambil kitab Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan dari Umar Abdul Jabbar. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada Khulasah Nuril Awal, yaitu kesimpulan dari periode pertama dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah wa Aminah al-Qurasyiyah huwa akhirul anbiya wa Rasulullah ila jami'in nasi liya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah wa Aminah al-Qurasyiyah. Sayyid kita Muhammad bin Abdullah dan Aminah Qurasyiyah. Huwa akhirul anbiya, itu adalah akhir daripada para nabi. Jadi Rasulullah merupakan putra daripada Abdullah dan ibunya Aminah, merupakan penutup atau akhir dari para nabi, akhir daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullahi ila jami'in nas. Beliau merupakan utusan Allah yang diutus kepada atau untuk seluruh umat manusia. Liya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Di antaranya tugasnya adalah, seruan beliau adalah untuk mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnaini ats-tsani asyara min Rabiul Awwal. Wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladatihi wa dufina bil Madinati. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnaini ats-tsani asyara min Rabiul Awwal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di kota Mekah yaumal isnain, pada hari Senin, ats-tsani asyara min Rabiul Awwal, yaitu tanggal 12 dari Rabiul Awal. Ini adalah merupakan tanggal yang mayoritas ulama menyepakatinya, atau mayoritas ulama berpendapat demikian. Wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah qad tuwfiya qabla wiladatihi, telah meninggal dunia sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina bil Madinati, dan kemudian dimakamkan atau dikuburkan di kota Madinah, atau sebelumnya yaitu kota Yasrib. Farabathu ummuhu wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah thumma Halimatus Sa'diyah. Dan kemudian setelah wafatnya ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah, kemudian farabathu ummuhu, ya beliau diasuh langsung oleh ibunya sendiri. Kemudian wardoathu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tradisi orang Arab, kemudian mencari ibu susuan, yaitu untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya Aminah, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah, thumma Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Nah, ini adalah dua nama besar, dua nama terkenal, yang mereka inilah yang ibu sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu kecil. Wa fis sadisati min umrihi tuwfiyat ummuhu bil abwa. Dan di umur yang keenam dari umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuwfiyat ummuhu bil abwa, Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan, atau ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah
bil Abwa di kota Abwa. Ya, kota Abwa itu adalah Madinah di kota, sebuah wilayah di kota Madinah. Jadi di umur 6 tahun dari umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibundanya juga meninggal. Itu sebagaimana diceritakan sebelumnya, meninggalnya ibunda Rasulullah ini adalah ketika selepas dari berziarah ke makam suaminya, yaitu Abdullah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadonathu Ummu Aiman, dan kemudian diasuhlah Rasulullah ini oleh Ummu Aiman, dan Ummu Aiman inilah yang ketika yang menemani ibunda Aminah sebelum wafat untuk berkunjung atau berziarah kepada makamnya Abdullah. Wa kafalahu jadduhu, dan kemudian diasuhlah bawah pengawasan oleh kakeknya sendiri. Wa fi tsaminati min umrihi tuwfiya jadduhu fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Dan di umur yang 8 tahun, dari umur 8 tahun Rasulullah, tuwfiya jadduhu, yaitu kakeknya meninggal juga, fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Selepas 2 tahun kakeknya mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggal juga kakeknya ini, dan kemudian secara estafet diasuh juga Rasulullah ini oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Wa fit tasi'ati min umrihi, dan dari umur Rasulullah yang ke-9, safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar, perjalanan ini bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, ila Syami, ke wilayah Syam. Wa ra'ahu Bahira ar-rahib fa'arafahu, dan kemudian dalam suatu tempat di Syam ini, Bahira, seorang rahib, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui bahwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ciri-ciri kenabian, dan benarlah apa yang mereka amati bahwanya nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir sebagaimana yang termaktub di kitab-kitab mereka. Wa fil khamisati wal 20 min umrihi, dan dari umur yang ke-25 tahun, safara fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Nah, kalau yang di Sam, perjalanan atau safar pertama Rasulullah ke kota Sam yang ditemani oleh pamannya, ini adalah murni untuk menemani pamannya untuk berdagang ke wilayah Syam. Tapi untuk perjalanan yang Syam yang kedua kali, Rasulullah ini adalah membawa barang dagangan daripada Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi bi syahraini tazawwaja biha. Dan setelah sekembalinya Rasulullah untuk berdagang, membawa barang dagangan dari Sayyidah Khadijah, kemudian tazawwaja biha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa kana umruha arba'ina sana, dan usia di waktu Khadijah menikah ini adalah umurnya 40 tahun. Wa fil khamisati wa thalathina min umrihi ishtaraka ma'a Quraisy fi bina'il Ka'bah. Di umur yang ke-35 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta bersama orang atau suku Quraisy dalam hal fi bina'il Ka'bah, dalam membangun atau merenovasi Ka'bah. Wa hakama bainahum fi wad'il hajaril aswad makanahu. Nah, sebagaimana diceritakan pada pembelajaran atau video sebelumnya, bahwasanya dalam perenovasian ini sangat terkenal kisah yang masyhur di tengah mereka, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih yang untuk meletakkan hajar aswad di Ka'bah. Wa qad ishtahara baina qaumihi bil khisali al mahmudati.
Nah, di umur sekian ini memang terkenal di santero Arab, khususnya di kalangan Quraisy bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sangat masyhur dengan akhlaknya yang terpuji, dengan akhlaknya yang mulia. Uh, Indikator bahwasanya Rasulullah ini memiliki sifat yang baik, yang mahmudah terpuji ini sebagaimana Khadijah dulu pernah mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa barang dagangannya untuk berdagang di kota Syam. Sampai selepas umur 35 tahun juga lebih terkenal dan hebat lagi di kalangan Jazirah Arab, khususnya Quraisy tadi. Wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu. Oleh sebab sifat sikap santun beliau, terpuji beliau, masyarakat Quraisy menyukai beliau, mencintai Rasulullah, sekaligus menghargai dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga mereka semua masyarakat memberi lakop, menjulukinya dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat membawa amanah. Waqad hafizahullahu min a'malihi al-jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hal-hal jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan masyarakat jahiliyah. Sebagaimana contohnya adalah menyembah berhala, meminum minuman keras atau khamar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang tidak terpuji tadi. Wa ahabbal ibtiada anin nasi hinama qaraba al arba'ina min umrihi. Dan ketika umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak ke 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka itu menjauh, melakukan uzlah, menjauh dari manusia dan lebih suka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira. Dan uzlahnya ini beliau pilih yaitu di gua Hira untuk melakukan ibadah, melakukan tadabur yang ini intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauh daripada keramaian atau menjauh daripada masyarakat Arab. Ala dini jaddihi Ibrahim. Beribadahnya Rasulullah kala itu adalah mengikuti daripada ibadahnya jaddihi, kakek beliau yang bernama Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.